Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Nugroho Agung, sebuah kisah yang berjudul Rumah Janda Terkutuk. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang ingin mengikuti giveaway dan mengirimkan cerita ke kami, nanti silakan saja kunjungi kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak perlu waktu lama, Pak Derajat, Pak Sastro, dan Bena berangkat menuju kediaman Mbak Rama, orang yang dipercaya warga sekitar sebagai tokoh masyarakat. Usianya tidak lagi muda. Beliau adalah orang yang dipercaya mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tidak kasat mata. Beberapa sumber menyebutkan di sekitaran rel kereta api setelah terjadi kecelakaan, biasanya Mbak Rama akan membantu menetralisir tempat tersebut. Langkah mereka bertiga buru-buru. Langit mulai sayu. Matahari seakan ingin turun perlahan, berganti dengan malam yang siap datang. Jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Kini mereka bertiga sudah berada di depan rumah Mbak Rama. Kalian, masuk sini. Sini Derajat, ajak yang lain masuk, ucap Mbak Rama yang ternyata sudah berada di depan halaman rumahnya. Assalamualaikum Mbah, maaf mengganggu waktunya, ucap Pak Derajat sopan. Waalaikumsalam, sini semua masuk, sambut Mbak Rama tenang. Ada apa ini? Sepertinya sedang terburu-buru. Lagi pada ke susu ya? Tanya Mbak Rama pada Derajat dan Sastro. Iya ini Mbah. Ini perkenalkan Pak Sastro, warga baru di Gang Melati. Beliau menempati rumah tua itu, ucap Pak Derajat memperkenalkan Pak Sastro. Namanya siapa aja bagus. Namamu siapa? Tanya kembali Mbak Rama. Bena Mbah, jawab bocah itu singkat. Jadi gini Mbah, ada anak hilang. Anak dari Pak Sastro ini hilang. Sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan. Pak Sastro yakin sekali kalau anaknya dibawa makhluk penghuni rumah itu. Pak Derajat menjelaskan. Kamu ya yang menepati rumah perempuan itu? Pertanyaan dari Mbak Rama membuat Sastro bertanya-tanya. Perempuan siapa Mbah? Dulu rumah itu ditempati seorang janda, Mbak Wat biasa disebut. Tanah rumah itu tidak sembarangan, Le. Apa yang kamu lakukan di sana kemarin membuat para penghuni rumah dan kebun belakang rumah itu menjadi terganggu. Mbak Rama menjelaskan. Ngapunten, Mbah, saya minta maaf. Saya hanya ingin tinggal di rumah itu, tidak ingin mengganggu yang lain. Saya hanya melakukan doa agar kami sekeluarga diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut, jawab Sastro mencoba meluruskan. Aku paham dengan tujuanmu. Tapi tidak semua tujuan baik akan diterima begitu saja. Sudah ayo, nanti tambah malam, kumpulkan warga sekitar, bawa barang-barang yang bisa dibunyikan, pinta Mbak Rama memberi petunjuk. Buru-buru Pak Sastro dan Pak Derajat mengumpulkan orang-orang di Gang Melati. Bena juga ikut membantu memanggil teman-temannya, termasuk Arif dan Reza. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Mbak Rama, membawa barang apapun yang bisa menghasilkan bunyi. Ada apa sih Ben? Ramai sekali, tanya Reza pada temannya. Panji hilang. Bapak yakin kalau dibawa setan, ucap Bena singkat. Di gondol wewe apa Ben? Mulut murid asal jeplak kalau bicara, timbal Reza pada temannya. Udah diam aja, diam dan nurut saja sama arahan orang-orang nanti. Jangan malah bikin masalah ya Sa, ya Rip, pinta Bena pada dua orang temannya. Nampak wajah lelah terlihat pada bocah itu. Kebingungan juga menyelimuti pikirannya. Yang jadi pertanyaan saat ini, kemana sebenarnya Panji dibawa? Beberapa warga sudah menelusuri sudut-sudut gang, tapi bocah itu bagai hilang di telan bumi. Warga semua, mohon bantuannya. Anak dari salah satu warga kita, kawan kita, walaupun baru beberapa hari tinggal di sini, anak dari Pak Sastro hilang. Saya mohon buat warga sekalian, nanti bantu dengan membunyikan apapun yang Bapak dan Ibu bawa. Kita 3 kali keliling di sekitaran Gang Melati ya.
Ini sudah syarat dari Mbak Rama. Suara keras itu berasal dari Pak Derajat, Bapak RT setempat. Arahan sudah diberikan kepada Pak Derajat. Nantinya warga diperintahkan untuk keliling kampung sampai 3 kali putaran. Pak, Bapak orang baru. Udah cacar, miskin, ngerepotin lagi. Susah-susah, dasar orang susah. Suara hinaan keluar dari salah satu warga. Semua mata tertuju pada satu sosok tersebut. Sosok laki-laki dengan badan tinggi, putih bersih. Ia adalah salah satu orang yang dikenal cukup mampu yang juga tinggal di wilayah tersebut. Pak Lukman namanya. Pak, mohon maaf. Salah saya apa ya? Sampai tega bicara begitu. Sastro menanyakan langsung. Saya pulang kantor capek, Pak. Malah disuruh buat keliling kampung ngurusin masalah gak jelas gini. Harusnya lapor polisi saja. Bakal jelas itu anak kemana. Paling juga nongkrong di jalan Pantura sama pengamen jalanan. Jangan bicara Anda. Kalau tidak mau membantu silahkan tinggalkan tempat ini, Pak. Ucap Sastro memotong perkataan Pak Lukman. Kamu sombong sekali. Wong pelarat, miskin kamu. Saya tahu kamu tinggal di situ karena ongkos sewanya murah kan? Murah gak masuk akal. Sudah tahu rumah itu tidak layak dihuni manusia, masih saja nekat. Ucap Pak Lukman yang semakin menjadi-jadi. Pak Lukman, cukup Pak. Agar proses ini berjalan, mari kita laksanakan tanpa adanya perdebatan. Kita warga di sini paham dengan kondisi rumah tersebut. Paham akan rumor yang sering beredar tentang tanah itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita jalankan arahan dari Mbak Rama. Mari, tidak usah pada berdebat lagi. Ucap Pak Derajat mencoba menengahi perdebatan yang terjadi. Sabar ya Pak Sastro, orang itu memang sombong sekali, mentang-mentang kerja di bank. Udah merasa paling kaya di kota Bahari, padahal mung pegawai. Bisik Ibu Marni mencoba menenangkan Pak Sastro. Enje Bu, gak apa-apa, saya paham kok, saya tahu posisi saya. Ucap Sastro lirik. Hari memasuki petang, matahari mulai terbenam di ufuk barat. Warga akhirnya berjalan mengelilingi Gang Melati, berjalan terus menuju Gang Mawar, lalu kembali lagi ke Gang Melati. 2 gang tersebut secara langsung dipisahkan oleh kebun yang berada di belakang rumah kontrakan yang ditinggali oleh Pak Sastro dan keluarganya. Suara kentongan dan beberapa alat dapur terus dibunyikan. Nama Panji terus mereka sebut. Bularas yang ikut dalam rombongan juga ikut meneriakkan nama anaknya. Ia berjalan menggandeng Raka, sedangkan Bena bersama 2 orang temannya di depannya. Ada Pak Sastro dan Pak Derajat memimpin rombongan. Mbak Rama sedari awal tidak ikut dalam rombongan tersebut. Ia hanya berdiri di depan pohon beringin di dekat kebun. Kereta api beberapa kali lewat. Tidak terasa warga sudah 3 kali mengelilingi jalur tersebut. Kini mereka semua berhenti di depan pohon beringin yang memisahkan antara rel kereta api dan kebun. Mbak Rama, sudah 3 kali kita keliling Gang Melati dan Mawar. Selanjutnya bagaimana Mbah? Tanya Pak Derajat. Tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Pak Derajat, Mbak Rama lalu melangkah menuju kebun di belakang rumah. Setelah itu ia terdiam di depan kebun tersebut. Wajahnya sesekali menatap ke atas, asap mengepul keluar dari mulutnya. Wajahnya lalu mendongak ke arah belakang, mengisyaratkan agar semuanya segera mendekat ke arahnya. Tidak mau menunggu lama, Pak Sastro segera bergerak dengan langkahnya yang tidak imbang, disusul oleh Pak Derajat dan yang lainnya. Sastro, masuk ke tengah kebun nak. Anakmu ada di situ sendirian. Ucap Mbak Rama. Tanpa menunggu lama Pak Sastro masuk ke tengah kebun. Hawa aneh dirasakan Sastro dan yang lainnya. Rasanya panas bagai di dalam oven. Padahal malam itu angin laut berhembus kencang dari arah utara. Dengan langkah perlahan Sastro dan yang lainnya menuju ke tengah kebun. Samar-samar matanya menangkap sesuatu. Panji terduduk lesu di tengah kebun, tepat di belakang rumah kontrakan itu. Rasa bingung menyelimuti Bena yang datang setelah bapaknya. Bagaimana bisa adiknya bisa berada di tengah kebun ini? Pak Sastro dibantu oleh warga setempat akhirnya berhasil menemukan anaknya yang seharian tidak kembali. Rasa haru menyelimuti wajah Pak Sastro. Bularas langsung memeluk anak terakhirnya tersebut, sembari terus mengusap kepala anaknya itu, dan mencoba menenangkan Panji yang terus menangis ketakutan. Kondisinya tidak baik Pak, sebaiknya lekas bawa anak Bapak ke dalam rumah. Ucap Pak Derajat selaku RT yang memimpin pencarian hingga malam tiba. Pak Sastro segera menggendong anaknya. Para warga yang melihat hal tersebut ikut merasa lega. Bularas masih menangis, Raka masih berusaha menenangkan ibunya. Bena terdiam melihat pohon asam yang berada di tengah kebun tersebut, tempat di mana adiknya ditemukan. Woi,
Ngelamun, ayo balik, ucap Reza yang mengagetkan Bena. Wes sudah, Panji sudah ketemu Ben, wes aman, ayo balik, sudah terlalu malam ini, timpal Arif menambahi. Semua warga kembali ke tempatnya masing-masing, namun ada beberapa warga juga yang masih berkumpul di halaman rumah Pak Sastro. Pak Derajat ikut mengantar. Mbak Rama juga sudah berdiri di depan pohon mangga yang berada di depan halaman rumah Pak Sastro. Sudah selesai malam ini, selanjutnya apa, Wat? Gumam Mbak Rama di depan pohon mangga. Panji, kamu kemana saja? Ibu sama yang lainnya nyari ke sana kemari. Kamu kemana, nak? Ucap Laras yang ingin tahu kebenarannya. Panji dibawa Mbak Putri, Bu. Dibawa main tadi. Tapi Panji takut saat mau pulang Mbak Putri nggak mau mengantar. Ucap Panji yang masih menangis. Mbak Putri siapa? Tanya Pak Sastro. Mbak Putri yang kalau pagi suka nyapu di rumah ini, Pak. Ucap Panji. Semua orang kebingungan, termasuk Sastro dan istrinya. Bena dan Raka hanya terdiam melihat kondisi adiknya. Mungkin saat ini banyak tekanan yang dirasakan oleh Panji, berbeda dengan yang lain. Pak Lukman tampak masih mengawasi keluarga itu. Dia nampak berbicara dengan Pak Derajat. Keduanya terlihat seperti sedang terlibat perdebatan kecil. Tidak lama berselang Pak Lukman menuju Mbah Krama yang kini berdiri di bawah pohon mangga. Mau sampai kapan kayak gini terus? Rumah ini harus dibakar. Yang punya nggak bisa membangun. Yang tinggal di sini nggak bisa lama. Lalu apa fungsinya? Ucap Pak Lukman. Man, tidak semudah itu. Bukan masalah rumahnya, tapi masalah ada pada orang yang dulu menempati rumah ini. Ucap Mbak Krama mencoba menjelaskan. Semua mata tertuju pada Mbak Krama yang baru saja mengucapkan kalimat tersebut. Seakan ada rahasia besar yang tersimpan akan rumah kontrakan ini. Orang yang tinggal di sini gak ada yang betah. Gak ada pula yang mau membersihkan tempat ini. Lalu sekarang muncul gangguan yang lain. Yang barusan terjadi, rumah ini terkutuk, Mbah. Ucap Pak Lukman keras. Terus mintanya bagaimana? Ingin orang-orang kerasukan lagi seperti kejadian kamu kecil dulu? Jawab Mbak Rama. Pertanyaan tersebut membuat Pak Lukman terdiam. Aku tidak mau ikut-ikut. Misalkan ada korban lagi, Mbah. Jawab Pak Lukman beberapa saat kemudian. Kini ia pergi meninggalkan rumah Pak Sastro. Semuanya terdiam melihat apa yang barusan terjadi. Sikap Pak Lukman yang keras hingga perdebatan yang terjadi antara dia dan Mbak Rama membuat Bena makin menyimpan banyak pertanyaan tentang rumah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, monggo silakan kembali ke rumah masing-masing. Panji sudah ketemu. Sekarang biarkan Pak Sastro dan keluarganya biar istirahat. Sekali lagi terima kasih ya. Ucap Pak Derajat memerintahkan para warganya. Malam kian larut. Sisa orang-orang yang masih bertahan menyaksikan peristiwa ini akhirnya kembali satu persatu ke rumahnya, termasuk teman-teman Bena, Reza dan Arif. Tinggal beberapa tetangga dekat saja yang masih mencoba menenangkan Bularas dan Panji. Bularas, sekilas saya dengar tadi air di sumur mendadak bau busuk ya? Tanya Bu Marni memastikan. Laras Bu, benar. Air yang pagi tadi biasa saja, tiba-tiba sore tadi berbau busuk, sangat busuk, melebihi comberan. Kami bingung mau mandi di mana. Jawab Bularas dengan wajah menunduk. Sesekali ia mengusap air mata yang masih keluar. Ya wes, gampang saja. Ambil air di rumah saya. Silakan mandi di rumah saya sampai air tersebut normal kembali. Ujar Bu Marni. Mendengar penawaran tersebut, hati Laras sedikit terobati. Beban berat seakan terobati, walaupun tidak banyak. Bantuan tersebut sangat berharga baginya. Pak Sastro, saya pamit ya. Anak Bapak saat ini sudah ditemukan. Silakan kalau ada apa-apa, Bapak bisa kabari saya. Bapak adalah tanggung jawab saya sebagai ketua RT di sini. Ucap Pak Derajat pamit. Matur suwun sangat Pak Derajat. Terima kasih sudah banyak membantu saya. Pak Sastro menjabat tangan Pak Derajat. Sudah tugasnya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ucap Pak Derajat yang dijawab salam kembali oleh Pak Sastro. Mbak Rama masih terus berdiri mematung di depan pohon mangga. Entah apa yang dilakukannya dari tadi, yang jelas tidak ada seorang pun yang mendekat setelah perdebatannya dengan Pak Lukman. Mbah, yang lain sudah pulang. Mbah mau saya antarkan pulang? Ucap Sastro bertanya. Sudah malam ya? Sudah semalam ini. Yang lain juga sudah kembali. Wes waktunya aku juga pulang. Mana anakmu Panji? Tanya Mbak Rama. Ada di dalam, Mbah. Sudah mau tidur setelah sebelumnya mandi dan membersihkan badan.
Mbak Rama tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah Sastro. Ia mencari Panji yang ternyata sudah mulai tertidur ditemani oleh Laras. Mbak Rama menyentuh kepala Panji, mengusapnya 3 kali. Dari balik baju, ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Dituangkan sedikit minyak tersebut di tangan. Setelahnya bagian keningnya ia usap lagi sebanyak 3 kali. Minyak tersebut memiliki wangi khas. Bena yang menyaksikan itu merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Mbak Rama. "Mbah, itu apa mbah? Kok baunya wangi sekali?" tanya Bena penuh rasa penasaran. "Minyak wangi yang sudah dicampur dengan daun kelor ini gunanya untuk mengusir makhluk gaib. Dan daun kelor juga digunakan untuk menangkal guna-guna dan melunturkan jimat atau susuk. Besok cari daun ini. Setelah itu gantung di atas pintu dalam, mengusir gangguan yang tidak bisa dilihat oleh mata." Mbak Rama memberikan arahan. "Baik mbah, besok saya cari," jawab Sastro yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Mbak Rama segera keluar kamar setelah selesai dengan ritualnya. Sastro yang dari tadi menunggu akhirnya menemani Mbak Rama pulang ke rumahnya. "Gak apa-apa, anakmu gak kenapa-napa. Cuma pasti ada trauma. Kadang wanita itu suka melakukan hal di luar kendali, Tro," ucap Mbak Rama yang membuat pertanyaan di pikiran Sastro. "Wanita? Siapa mbah? Sosok wanita penghuni rumah itu?" Sastro mencoba menebak. "Kamu pasti sudah tahu. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan. Tapi kamu yang sekarang belum cukup mampu. Mungkin sebentar lagi. Kamu yang sabar," ucap Mbak Rama. "Maksudnya bagaimana mbah? Saya tidak paham. Saya memang sekelebat sering melihat wanita tua di rumah itu. Tapi ya sudah, saya anggap beliau penghuni lama rumah ini. Intinya saya tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu," pungkas Sastro. "Aku paham. Maksudmu hanya ingin tinggal di situ saja. Tapi kamu tahu rumah itu. Tanah itu bukanlah tempat sembarangan. Lemah angker itu beda, Tro," ucap Mbak Rama sambil terus melanjutkan langkahnya. "Lemah angker?" Pertanyaan itu menghentikan kaki Sastro sejenak. "Maksud mbah?" "Kamu kalau nggak kuat akan mental. Kalau kuat akan banyak hal yang didapatkan. Kekuatan hitam menutupi tanah itu. Lemah angker harus diubah jadi lemah adem supaya berkah saat ditinggali." Mbak Rama mencoba menjelaskan. Sastro yang mendengar hal tersebut tampak serius untuk menyimaknya. "Besok cari 3 telur angsa ya, Tro. Cari di pasar unggas banyak itu," perintah Mbak Rama. "Telur angsa? Untuk..." "Ya, telur angsa dipercaya dapat mengusir makhluk gaib dengan menggunakannya sebagai pagar. Untuk menjadi pagar, telur angsa harus ditanam di pekarangan rumah. Gunanya agar sulit dilewati oleh makhluk gaib." Mbak Rama memotong Sastro sebelum menyelesaikan pertanyaan. Tanpa terasa mereka berdua sudah sampai di depan rumah Mbak Rama. Pembicaraan sepertinya tidak selesai malam itu. Dalam pikiran Sastro masih banyak sekali hal-hal yang ingin ia gali lebih tentang rumah itu, tentang hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Malam semakin larut. Bu Lara sudah berada di kamarnya. Panji sudah tertidur ditemani oleh ibunya. Raka dan Bena masih terjaga di atas kasur, membicarakan hal yang tidak masuk akal terjadi pada adik mereka. "Mas, tahu nggak Panji tadi dibawa kemana?" tanya Raka dengan wajah penasaran. "Nggak tahu lah kak, itu aneh banget. Kita semua tadi sore. Panji masih di dalam rumah, tiba-tiba hilang. Kamu juga loh, bisa-bisa hanya tidur pas orang masuk," ucap Bena sedikit mengomeli adiknya. "Mas, bener-bener mas, waktu datang orang itu, aku ngantuk banget, gak bisa ditahan. Entah aku tidur atau pingsan, rasanya sama saja rasanya mas." Raka mencoba meluruskan. "Kena sirup kamu kak, jadi kesadaranmu gak bisa kamu kontrol," Bena yang menebak-nebak. "Sirup mas? Apa itu sirup?" tanya Raka polos. "Orang kalau kena sirup rasanya ngantuk banget, pengen tidur pokoknya. Kayak kamu tadi yang langsung pelor, gak ngerasain apa-apa. Akhirnya Panji diambil. Gak salahmu juga kok kak, semua ini di luar kemampuan kita." "Heran ya mas, Bapak kenapa milih rumah ini buat ditinggali ya? Murah sih murah, tapi baru hari pertama gangguannya ampun," ucap Raka mengeluh. "Mbok kak, gak tahu aku. Kita cuma anak, sudah kewajibannya ikut orang tua. Bisa apa kita saat ini? Masih anak-anak juga, yang ikut aja." Bena berbicara sembari membolak-balikan selimutnya. Suara asing terdengar dari arah depan. Sontak Bena dan Raka saling pandang.
Wajahnya saling memberikan isyarat dengan apa yang barusan ia dengar. Tak, tek, tok. Suara itu kembali terdengar. Semakin jelas, arah suara benar-benar datang dari arah halaman rumah. Ibu Laras nampaknya sudah tertidur bersama Panji. Sedangkan Pak Sastro masih juga belum pulang ke rumah setelah mengantar Mbak Krama pulang. Mas, dengar tidak? Tanya Raka dengan rasa penasaran bercampur dengan rasa takutnya. Dengar Kak? Iya, gak salah lagi suaranya dari depan. Apa mungkin Bapak ya Kak? Balas Bena bertanya. Gak mungkin Bapak pulang Mas. Raka menebak-nebak. Gak mungkin kalau Bapak pasti sudah langsung masuk. Suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Kali ini rasa takut benar-benar datang menghantui Bena dan Raka. Namun rasa penasaran mereka berdua tidak kalah besar. Bena bersiap bangkit dari diamnya. Ia menarik membawa adiknya untuk menemani. Barangkali bukan hantu, tapi malah maling yang ingin masuk rumah. Tapi jauh dalam hati Bena membatin. Orang bodoh mana yang mau mencuri di rumah ini? Tidak ada yang bisa dibawa pulang, gumamnya dalam batin. Bena dan Raka melangkah pelan, tidak ingin membuat ibu dan adiknya terbangun setelah 1 hari mengalami hal yang janggal pada hidup mereka. Pelan tapi pasti mereka maju menuju arah jendela yang tertutup tirai warna merah, bercorak burung bangau terbang. Setelah sampai depan jendela, Bena segera memegang sisi horden tersebut. Kini sedikit demi sedikit Bena memberanikan diri melihat apa yang ada di halaman rumahnya. Mata Bena langsung terbelalak. Tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Pikirannya langsung menerawang ke belakang, mengingat satu demi satu peristiwa yang terjadi di rumah ini. Kini ia hanya tertegun sambil memandang ke depan. Raka yang melihat tingkah kakaknya langsung menyingkap kain yang tergantung di depannya. Raka tidak kalah terkejut. Kini ia paham makhluk apa sebenarnya yang kakaknya saksikan. Mereka berdua terdiam lama. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka, hanya mata yang saling menatap tajam satu sama lain. Sosok hitam itu berdiri tegak di bawah pohon mangga, membelakangi mereka berdua. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi besar, warna hitam mengkilap tergambar jelas pada kulitnya. Berulang kali ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri, membuat Bena dan Raka tertegun. Tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Bocah bagus, sudah malam belum pada tidur. Suara seorang wanita di antara kepala mereka berdua. Dari pelan hingga melengking keras, keduanya kaget hingga membuat mereka jatuh ke belakang. Perlahan mata Bena terbuka. Samar-samar ia melihat genteng rumah dan batang bambu yang menjadi atap rumahnya. Bena tergeletak di rumah itu sendiri, tidak terlihat lagi di mana Raka yang tadi bersamanya. Perasaan aneh kian dirasakan oleh Bena. Dirinya kini hanya menatap kekosongan. Hanya ruangan rumah yang tidak nampak perabotan apapun. Lampu saat itu tidak ada. Gelap, tapi remang cahaya bulan masih bisa masuk menyinari. Kini ia bangkit dari tempatnya tergeletak, mencoba mencari ibunya dan Panji yang berada di kamar. Namun nihil, ia tidak menemukan sesiapapun di kamar itu. Bahkan kasur yang mereka tempati juga tidak ada. Kini Bena sadar, rumah ini bagi rumah kosong yang baru pertama ia masuki. Tapi tunggu sebentar, ucapnya dalam hati. Lantunan suara wanita terdengar dari arah belakang rumah. Bena masih diam membisu, memikirkan semuanya. Mulutnya bak terkunci otomatis, tidak bisa mengucapkan hal apapun. Kini ia menyusuri ruangan rumah itu, berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Sayup-sayup Bena mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. Sumber suara itu terdengar dari arah kamar belakang, kamar yang sudah diwanti-wanti oleh Pak Sastro agar tidak ada orang yang masuk ke dalam selain dirinya. Terdengar lagi suara wanita bernyanyi. Entah lagu apa yang dinyanyikan olehnya. Bena masih bingung dengan keadaan saat ini. Barang-barang dalam rumah itu jauh berbeda. Orang-orang rumah tidak ditemukan juga. Ketakutan kian menyelimuti pikiran Bena. Nah, kenapa di sini? Suara halus itu mengagetkan Bena dari lamunannya. Keringat dingin muncul dari dahinya. Rasa takut yang dirasakan kian banyak, namun rasa penasarannya lebih besar saat ini. Bena terus bergerak berusaha untuk meraih gagang pintu. Detak jantungnya terdengar keras tidak beraturan. Semakin dekat semakin tidak bisa dikendalikan. Ia mencoba tenang, tapi tidak bisa. Nah, kenapa di sini? Tangan Bena terhenti. Tinggal sedikit lagi tangannya menyentuh pintu tersebut. Badannya mulai membeku ditembus angin malam yang datang tiba-tiba dari arah belakangnya. Suara wanita bernyanyi berhenti.
tidak terdengar lagi, menimbulkan suasana yang lebih mencekam dan ketidaknyamanan. Tapi sekali lagi Bena ingin meraih gagang pintu yang ada di depannya. "Aku di mana?" gumam Bena tiba-tiba. Ia mulai mendorong pintu itu ke dalam, menimbulkan sedikit celah terbuka yang nampak hanya gelap pekat. Tidak ada bentuk yang bisa dilihat, tidak ada sesuatu yang ditemukan, menimbulkan ragu pada Bena untuk terus melangkah. Bena terdiam sejenak. Kini ia teruskan satu langkah masuk ke dalam ruangan gelap itu. "Jangan masuk, hanya Bapak yang boleh masuk ruangan ini." Suara muncul dari dalam kepala Bena. Teringat pesan dari Pak Sastro yang membuat langkah Bena sekali lagi berhenti. "Kamu kenapa di sini, Le? Kamu kenapa di sini?" Bena tersentak kaget. Ia akhirnya berbalik arah, berlari menuju pintu keluar. Cepat-cepat ia lari, namun pintu yang dituju seakan seperti menjauhinya. Ia terus berlari sampai akhirnya gagang pintu rumah itu berhasil digenggamnya. Pintu terbuka. Satu kakinya melangkah keluar. "Le, mau kemana? Temani aku." Suara wanita itu berasal dari belakang tubuh Bena. Sesaat kemudian kilau cahaya putih membuat Bena tersadar dengan keringat dingin yang terus mengucur deras membasahi tubuhnya. "Pak, Bapak, aku di mana?" tanya Bena yang terus menggenggam erat tangan Pak Sastro. "Kamu kenapa, Tole? Bapak nemuin kamu sama Raka tidur kok di depan jendela," tanya Sastro pada anaknya. "Bapak kapan pulang?" "Shh, jangan keras-keras, jangan bangunkan Panji dan ibumu," perintah Sastro. Bena lantas mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai mengatur nafas dengan lebih pelan. "Ini aku gak mimpi kan, Pak? Bapak nyata kan? Raka di mana?" tanya Bena bertubi-tubi. "Satu-satu kalau tanya, tapi sebelumnya Bapak tanya dulu, kamu kenapa? Tidur atau pingsan?" "Tadi aku dan Raka mendengar suara aneh, Pak. Pas aku intip keluar, ternyata aku melihat kuda berwarna hitam. Ada di bawah pohon mangga. Setelah itu Raka menyusul. Sehabis itu ada suara." "Suara apa, Ben?" Sastro yang tidak sabar mendengarkan cerita anaknya. "Perempuan. Ada suara perempuan. Bukan ibu. Itu jelas bukan ibu, Pak. Lalu Bena gak lihat apa-apa. Semuanya gelap." Bena mencoba terus mengingat. Sastro mengelus rambut anaknya, mencoba terus menenangkannya. "Tenang, Yole. Kamu sudah aman. Kamu mimpi apa memangnya?" tanya Sastro. Tidak ada satu kata lagi keluar dari mulut Bena. Ia seperti banyak kehilangan energi. Sastro yang melihat kondisi anaknya tidak mau melanjutkan lagi pertanyaannya. "Ya wes, gak usah dijawab, gak apa-apa. Kamu istirahat. Susul adikmu Raka di kamar ya, Le," perintah Sastro tenang. Bena mengangguk menyetujui perintah bapaknya. Bena tidak langsung pergi ke kamarnya. Ia lebih dulu membersihkan kakinya di kamar mandi. Setelah itu barulah ia menuju kamarnya. Sastro masih di depan, masih duduk dengan sebatang rokok yang diapit kedua jarinya. Ia merasakan hari ini benar-benar melelahkan. Dalam lubuk hati terdalam, Sastro merasa bersalah karena telah menyeret seluruh anggota keluarganya ke dalam rumah yang ternyata benar-benar menyimpan berbagai masalah. Namun kondisi mengharuskan dia untuk bisa bertahan. Pagi itu hari kedua keluarga Sastro berada di rumah kontrakan yang baru. Mereka benar-benar sibuk. Sumur yang bau membuat seluruh keluarga Sastro memiliki pekerjaan tambahan. Mereka semua harus meminta air dari tetangga untuk keperluan mencuci pakaian, membersihkan piring dan peralatan makan yang kotor. Untuk mandi mereka menumpang dulu di kamar mandi milik tetangga mereka. 1-2 ember digunakan Bena. Tangannya penuh menenteng ember yang telah terisi. Air bersih tersebut didapat dari tetangga mereka Bu Marni. Bau busuk air sumur seperti hal yang tidak bisa ditangani. Sudah bermacam-macam cara digunakan, dari memasukkan kaporit sampai menggunakan tawas, namun hasilnya sama saja. Hal tersebut tidak bekerja. Yang dimasukkan ke sumur tersebut sudah banyak. Takut jika menggunakan bahan kimia terlalu berlebih, malah menimbulkan masalah baru. Pak Sastro akhirnya menutup sumur tersebut dengan kain hitam. Mungkin tujuannya untuk mengurangi bau yang ditimbulkan dari sumur tersebut menyeruak ke permukaan. Malam kembali datang. Keluarga Sastro sedang berkumpul menikmati hidangan malam sederhananya. Tidak ada daging, hanya 2 butir telur yang didadar, kemudian dibagi menjadi 5 bagian. Masing-masing mendapatkan bagian yang sama, tidak ada yang lebih besar atau sebaliknya. Sambal wajib dihidangkan dalam keluarga ini.
Sayur kangkung menjadi pelengkap dalam kesederhanaan keluarga itu. Dengan penuh rasa syukur dan terus berterima kasih kepada Ilahi, masih diberikan kesempatan untuk bertahan, walau dalam kekurangan. "Tambah nasinya, Ben," ucap Bularas menawarkan. "Mas Bena saja yang ditawari, Bu." Raka memotong pembicaraan. "Bocah, irian aja lo. Kamu kan anak kedua, ya nawarinya habis Mas Bena lah," gerutu Bularas. Sudah, makan yang tenang. Gak usah banyak berdebatan. Nikmati saja, gak usah banyak bicara. Nanti keselak lo," tegur Pak Sastro. Suara itu muncul dari mulut kecil Panji. "Loh Ji, keselak ya? Minum sana minum. Ambilin kita juga ya," perintah Raka sambil cengengesan. "Kak, kamu itu loh, kalau bercanda suka keterlaluan. Panji kan lagi keselak. Mbok kamu yang ambilin," tegur Bena pada Raka. "Gak apa-apa mas, nanti saya ambilkan sekalian ya," jawab Panji dengan ucapan yang datar. Seisi ruangan hanya terdiam, tidak ada yang diucapkan lagi. Sesekali bapak melihat tajam ke arah Raka. Tidak jarang Bena juga melirik ke arahnya. Bu Sastro masih sibuk dengan hidangannya. "Bena, Raka, kemarin malam kalian berdua lihat apa?" tanya Pak Sastro tiba-tiba, membuat suasana hening sementara. "Kan kemarin sudah cerita Pak," timbal Bena. "Yang kemarin belum jelas Ben, kamu juga pasti belum tenang saat cerita," pinta Pak Sastro. "Pak, gak apa-apa Bu, aku cuma mau tahu anak-anak melihat apa," ucap kembali Pak Sastro. "Perempuan kan Mas Ben, ada perempuan di halaman rumah di bawah pohon mangga," Raka tiba-tiba berucap. "Gundulmu, kuda warna hitam Kak. Ada kuda diikat di pagar rumah, kudanya tinggi gede," balas Bena mencoba meluruskan. "Jadi yang benar yang mana?" tanya kembali Pak Sastro. "Kuda," timbal Bena. "Enggak, perempuan yo mas," balas Raka. "Terus kalian berdua itu kok bisa tiduran di bawah jendela?" tanya Pak Sastro kembali. "Enggak tahu Pak, aku dengar ada suara wanita di sebelahku, kayak setengah teriak gitu. Aku kaget terus jatuh," ungkap Bena. "Aku juga dengar mas, bener kata Mas Bena, ada wanita yang nongol di sebelah telinga persis. Aku lihat Mas Bena jatuh, tapi setelah itu aku yo ambruk Pak. Setelah itu aku bangun tapi ternyata rumah ini kosong Pak. Tidak berpenghuni, tidak ada barang-barang kita," lanjut Bena bercerita. Ia lalu menceritakan kejadian yang ia alami saat terbawa ke alam lain yang mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi. "Loh mas, aku juga mengalami hal yang sama. Bangun udah di tempat yang sama dengan keadaan yang beda." "Beda gimana Le? Coba kamu ceritakan semua," suruh Bularas pada anaknya. Raka tahu itu udah beda. Lalu Raka buka pintu buat keluar. "Aku mau cari kalian." Raka pikir bisa minta bantuan di luar Bu. Ternyata Raka menghentikan pembicaraannya. "Ternyata apa Raka? Jelaskan sama ibu," pinta Bularas yang penasaran. "Ada, tahu itu manusia atau bukan Bu? Badannya besar, kepalanya besar, hitam, sudah berdiri di dekat pagar rumah. Lalu dia lari ke arah Raka. Sehabis itu Raka udah bangun pas lagi dibowong sama bapak," Raka melanjutkan. "Tak kira kalian tidur itu loh. Soalnya sudah malam. Bapak habis ngobrol lama sama Mbak Krama tentang masa lalu penghuni rumah ini," ucap Pak Sastro. Pak, kamu ini loh, rumah ini udah gak beres dari awal masuk. Murah ya murah, tapi pahamilah, gangguan kayak gini bikin aku gak tenang loh," ucap Bularas dengan nada agak tinggi. "Aku paham ya Bu Nek, aku paham. Kita coba beberapa bulan di sini. Kalau semakin parah yo ayo, kita pindah. Aku tak cari kontrakan baru," balas Pak Sastro. Mereka lalu melanjutkan makan malam, seakan lupa akan sesuatu. Ada hal aneh yang tidak mereka sadari saat ini. Pak Sastro memang terlihat cuek dengan keadaan keluarganya, tapi bukan cuek. Terlalu banyak hal yang terus dipikirkannya. Masalah hutang, masalah usahanya, masalah anak buahnya yang pergi entah kemana. Lelaki itu menanggung banyak beban, banyak kewajiban yang harus ia tuntaskan. "Pak, Panji di mana? Kok ambil minum lama?" Raka yang menyadari Panji yang belum kembali. "Iya loh, lama banget ambil minum," tambah Bena membuat Bularas mulai panik. "Anakmu satu itu loh Pak, dijaga kemarin kan dia habis." Belum selesai dengan ucapannya, mereka semua dikejutkan dengan suara tawa cekikan anak kecil dari arah belakang.
Panji! Teriak Bularas bangkit dari tempat duduk, disusul oleh yang lainnya. Mereka semua bergegas berjalan ke arah belakang. Semua orang mencari di setiap sudut ruangan rumah itu. Tidak ada Panji, sampai akhirnya Bena sadar. Pintu kamar yang dilarang bapaknya untuk dimasuki terbuka. Pelan-pelan mereka semua menuju ruangan tersebut. Jelas sudah suara cekikikan anak kecil terdengar lagi di dalam kamar tersebut. Perlahan pintu mulai didorong ke dalam. Nampak jelas Panji sedang jongkok sendirian di dalamnya. "Ji, ngapain kamu, weh?" ucap Bena tiba-tiba. Mulutnya seakan secara otomatis bergerak sendiri melihat tingkah aneh adiknya. Mas Bena, enak ini mas," jawab Panji tersenyum datar yang dirasa getir oleh semua. "Ji, gendeng kamu, ngapain kamu sendirian di sini? Ngapain?" ucap Raka yang penasaran. Bularas langsung masuk ke dalam menggandeng anak terakhirnya. Panji keluar dari kamar itu dengan mulut yang masih terus mengunyah. "Enak. Kamu makan apa, Le?" tanya Pak Sastro. "Itu di kamar ternyata banyak bunga ya, Pak. Panji suka, Pak. Enak bunganya. Kemarin pas main sama Nyai, Panji dikasih makan cemilan, rasanya mirip bunga," jawab Panji dengan wajah datar. "Astagfirullah, Panji, itu bunga buat syarat. Kenapa kamu makan?" tanya Pak Sastro dengan wajah penuh heran. "Pak, ada yang gak beres, Pak. Mungkin ada kaitannya sama peristiwa kemarin," ucap Bularas pada suaminya. Semua mata terarah pada Panji. Rasa heran dan bingung menyelimuti seluruh anggota keluarga itu. Satu demi satu gangguan datang silih berganti. Rumah yang Pak Sastro pilih seperti menyimpan misteri yang terlalu dalam. Ibu kenapa nangis?" ucap Raka tiba-tiba yang melihat air mata yang membasahi pipi ibunya. "Kenapa, Bu? Aku sudah gak kuat lagi. Aku harus gimana, Pak? Aku gak kuat lihat anak-anak ngalamin hal semacam ini," ucap Bularas menjawab pertanyaan anak dan suaminya sambil terus menyeka air yang terus keluar dari matanya. "Aku sudah bilang, kita tahan dulu. Aku tak cari cara. Aku tak cari pinjam dulu, biar kita bisa pindah tempat." "Pinjaman lagi? Mau bayar pakai apa? Mau jual apa lagi? Harga diri, Pak. Kita udah gak punya apa-apa, Pak. Gak punya," timbal Bularas penuh keluh. "Ibu, Bapak, sudah tolong jangan bertengkar di sini, tolong," ucap Bena dengan bibir bergetar. Mata kedua orang tua Bena melihat ke arahnya. Mulut mereka berdua tiba-tiba terkunci. Suasana hening sesaat. Baik Bena, Raka dan Panji, mereka bertiga hanya bisa menundukkan kepala melihat kedua orang tuanya bertengkar. Duk, duk, duk. Suara terdengar dari pintu belakang, membuat semuanya mengalihkan perhatian ke satu titik. Jangan dibuka, perintah Pak Sastro. Duk, duk, duk. Suara kedua terdengar kemudian, membuat keluarga itu tidak berkata satu patah pun. Semua terdiam. Tak, tak, tak. Bunyi pintu diketuk terdengar dari arah depan. Kini semua perhatian tertuju pada arah sumber suara. Pak Sastro segera beranjak dari tempatnya duduk. Bena dan Raka mengekor di belakangnya, diikuti oleh Bularas yang menggandeng Panji sambil melangkah. Pak Sastro tampak seperti sedang memperhatikan bayangan dari jendela rumah. "Ada tamu," gumamnya lirih. Gagang pintu lekas ia raih, segera pintu ia buka. "Assalamualaikum, Pak Sastro." Suara berat dari orang tua seakan menggema di ruang tamu rumah itu, memecah keheningan yang terjadi sebelumnya. "Waalaikumsalam. Masuk Mbak Rama, masuk, silakan duduk," ucap Sastro mempersilahkan tamunya. "Gak usah, ada yang perlu aku katakan sama kalian," ucap Mbak Rama. "Ada apa Mbah? Kok kesannya buru-buru begitu?" tanya Pak Sastro penasaran. "Di belakang rumahmu ramai malam ini. Aku datang ke sini hanya mau memastikan kalau kalian semua baik-baik saja," jawab Mbak Rama yang semakin membuat semua anggota keluarga bingung. "Ramai bagaimana? Itu hanya kebun loh Mbah," ucap Bularas. "Malam ini kalian akan tahu, tanah ini sudah lama tidak berpenghuni. Semua yang tinggal di sini sering diganggu," ucap Mbak Rama. "Boleh, kita menuju ke belakang Pak." Mbak Rama meminta izin pada Pak Sastro. Ia hanya mengangguk tanpa ada suara. "Maaf Mbah, boleh saya bertanya sesuatu terlebih dahulu?" ucap Bularas tiba-tiba. "Apa Nduk? Ada apa? Tanyakan saja," ucap Mbak Rama dengan suara beratnya. Ia menghentikan langkahnya,
berdiri dan bersiap mendengarkan pertanyaan yang akan diajukan oleh Bularas. Panji, tadi Panji lihat dia makan kembang setaman dengan lahap. Saya bingung, Mbah, apakah ini masih ada hubungannya dengan peristiwa kemarin? Tanya Bularas dengan mata sendu. Ada, Nduk. Yang sekarang akan datang juga ada hubungannya dengan yang kemarin, jawab Mbak Rama. Terus bagaimana, Mbah? Tanya Bularas yang seakan mengkhawatirkan keadaan Panji. Tidak bisa dipungkiri perasaan Bularas saat ini diselimuti oleh rasa takut yang tidak bisa ia redam. Hal yang tidak masuk akal seakan-akan berjejal memenuhi kepalanya. Ambilkan air 1 gelas, perintah Mbak Rama pada Pak Sastro. Kini ia terdiam memperhatikan Panji. Awalnya bocah itu hanya senyum-senyum saja, seperti malu kalau terus diperhatikan. Namun nampaknya ada hal yang terus memancing perhatian Mbak Rama, membuatnya terus penasaran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.